lagi sibuk sama TBA, lagi jalan sama Teguh Rizky Bastian Aldi, jadinya TBA nama grupnya. Terus paling belakangan konten aja sih, konten sama kalau project tahun ini mudah-mudahan mau ngeluarin single sendiri. Tapi sama TBA juga bakal ngeluarin single. Jadi lumayan banyak yang dilakuin sih tahun ini. Sama TBA sendiri sejauh ini perjalanannya gimana bang? Menarik sih, sama TBA juga banyak lika-likunya. Jadi kayak perjalanannya dijalanin dan gue happy bisa ngejalanin ini bareng sama anak-anak lagi. Tipes kalian kan sebelumnya kan boyband cilik, terus sekarang muncul dengan TBA gitu. Mungkin sulit gak sih untuk lepas dengan image boyband cilik itu? Kayaknya kalau dari lepas sih, bahasa kalau kita ngomongnya lepas kayaknya nggak akan pernah lepas ya. Maksudnya kayak orang forever will be tahu TBA atau Kobo Junior itu sebagai boyband cilik. Tapi kan along the way perjalanan waktu dengan lagu-lagu yang kita keluarin dengan karya kita yang lain, harapannya sih juga nggak ada untuk menghapuskan image Kobo Junior gitu, enggak. Tapi ya beriring dengan berjalannya waktu mudah-mudahan lagu-lagu yang kita buat bisa diterima sama market yang nggak cuma fansnya Kobo Junior aja. Tapi kalau untuk lagu yang nanti akan dirilis nih, apakah hampir sama dengan Kobo Junior atau beda nih lagunya? Kita udah ngerilis single judulnya kalau di TBA yang judulnya itu lebih banyak ke perkenalan bahwa oh ini TBA dengan nama baru dari dulunya Kobo Junior gitu-gitu. Jadi secara lagu tidak begitu signifikan bedanya gitu. Kalian mau disebutnya TBA itu Tengku Bastian Aldi atau to be attention sih? Ya sebenarnya lebih ke Teguh Bastian Aldi aja sih. Nah sejauh ini sendiri banyak nggak sih fans yang kayak pengen dong melihat kalian satu panggung formasi lengkap gitu, ada nggak sih? Udah enggak sih sekarang. Dulu awal-awal mungkin iya, tapi sekarang sih udah banyak yang nerima, udah kayak jalannya masing-masing. Jadi ya udah. Tapi kan anak-anak zaman sekarang nih masih suka juga nih dengan lagu Kobo Junior dan mereka juga pasti histeris nih kalau lihat kalian manggung. Seperti apa sih, masih diingat? Ya senang aja sih. Ya alhamdulillah lah dengan lagunya Kobo Junior bisa ngebawa gua bisa berkarir di industri ini sampai hari ini. Jadi itu salah satu blessing yang nggak akan pernah gua nggak nikmati gitu, nggak syukuri gitu. Itu karena itu satu anugerah lah. Perjalanan di Kobo Junior tuh kan ngebuat gua, Bastian, Aldi dan Iqbal punya jalannya masing-masing di industri ini gitu loh. Masing-masing punya visinya sendiri, punya keinginannya sendiri. Jadi memang punya jalannya masing-masing lah gitu. Tapi Kobo Junior adalah pintu pembuka rezeki kita berempat, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi kalau misalnya ini kan udah biasanya masuk pertengahan ke akhir tahun kan masih banyak festival semacam. Kalau misalnya nanti ada promotor yang pengen kalian formasi lengkap satu panggung, nolak nggak sih? Sebenarnya sih kalau kayak gitu ceritanya, kalau gue sih sekarang bukannya nggak mau ya, tapi fokusnya kan sekarang sendiri-sendiri, TBA sendiri, Iqbal sendiri gitu. Kalau disatuin ya mendingan kita project serius aja, ngapain per event. Kalau memang mau gitu ya. Jadi kalau per event doang sayang sih. Karena terbentuknya TBA juga dari event. Ada yang undang bertiga, ya udah jadilah TBA gitu. Masa sama Iqbal gitu juga. Jadi kalau menurut gue, kalau memang Iqbalnya mau dan TBA-nya mau, kita bergabung lagi berempat ya harus ada satu event yang besar atau dari TBA-nya dan Iqbalnya sendiri untuk bisa gabung gitu. Jadi kayak kalau dari event lagi gue rasa enggak sih. Tapi ada obrolan sejauh ini bang untuk yang Nggak. Nggak ada obrolan. Tapi mungkin kenapa sih kalian cuma TBA doang gitu? Apakah ada permasalahan atau gimana sama Iqbal nggak ikut juga? Mungkin kan banyak yang bilang kayak gitu. Enggak sih, nggak ada masalah apa. Tapi hubungannya sejauh ini seperti apa? Ya oke-oke aja, aman-aman aja. Udah lama nggak kontekan tapi baik-baik aja. Ya udah kayak temen lama nggak kontekan gitu. Nggak tahu juga kapan kontekan lagi gitu. Jadi ya udah gitu aja sih. Tapi kalau misalnya soal konten sendiri nih kan sering banget nih bikin konten bareng pacar dan emang kalau kelihatannya kayak agak nyeleneh gitu kan. Nah mungkin itu inspirasinya gimana sih bikin konten itu? Ya biasanya inspirasinya banyak dari konten luar maupun konten di dalam gitu, orang-orang yang ada di Indonesia juga, konten creator yang di Indonesia. Terus itu aja digali, itu aja digodok, itu aja ditwist dengan ciri khasnya gue dan pacar gitu, itu aja. Tapi emang kalian juga emang sefrekuensi
gitu ya, setelah mungkin bikin konten juga. Untungnya iya. Kalau nggak sefrekuensi sih kayaknya susah, karena susah ya untuk menerima bikin konten nyeleneh-nyeleneh gitu kalau nggak sefrekuensi. Jadi untungnya sefrekuensi sih. Tapi mungkin pacar pernah komen nggak setuju atau gimana nggak sih pas mau bikin satu konten gitu? Dia biasanya sih setuju-setuju aja. Cuma kalau ada konten yang menurut dia bukan dia banget, dia nggak akan mau collaboration post di Instagram gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa di Instagram kamu atau di TikTok kamu, tapi aku nggak. Sejauh ini perjalanannya sama pacar sendiri udah berapa lama sih? Setahun lebih ya, setahun. Udah ada obrolan buat mungkin dia minta tema nih ke jenjang yang lebih serius. Kalau jenjang yang lebih serius sih pasti ya, namanya ujungnya pacaran pengennya setiap orang gitu ya. Tapi kalau untuk ke arah sana, kita rasa berdua harus banyak yang dilakuin dulu sih, harus banyak yang diberesin dulu, dibenerin dulu, baru kita bisa ke sana gitu. Karena buat gue menikah tuh nggak menghilangkan masalah, justru membuat tanggung jawab baru gitu. Siap nggak sama tanggung jawabnya kan gitu pertanyaannya. Tapi udah ada target atau apa gitu kalian berdua? Target sih sebenarnya nggak ada sih. Cuman ya kalau kita perempuan dari segi apa namanya, umur, ketika gue pernah baca katanya umur 30 ke atas untuk kehamilan pertama kurang baik. Ya itu kan sifatnya biologis ya, itu biologi gitu, itu sifatnya tubuh gitu, itu sifatnya alamiah gitu, yang nggak bisa maunya kita sendiri gitu loh. Itu sifatnya udah tubuh gitu, sifatnya alamiah. Jadi ya menurut gue mungkin itu aja kali yang di kita batasnya, kita match-nya di situ. Karena gue dengar katanya kalau 30-an umur 30 ke atas baru hamilan pertama tuh beresiko buat ceweknya, buat bayinya, buat ibunya gitu. Jadi kayak itu aja paling. Dan pengen kalian capai mungkin dalam waktu dekat? Sekarang kita lagi enjoy untuk cari uang kita masing-masing ya. Gue dengan konten gue, Gibi dengan kontennya dia, dengan gue kesibukan sama TBA, dengan dia juga banyak konten. Jadi kayaknya kita lagi happy cari duit gitu loh. Dan kita merasakan enaknya, nikmatnya ketika gue punya duit, dia punya duit, kita pergi kemana-mana, liburan misalkan bareng-bareng sama keluarga, atau kita jalan kemana gitu-gitu, ya kita bisa makan apa aja, bisa beli apa aja gitu ya, kayak gitu-gitu lagi kita syukurin dan lagi kita nikmatin banget sih. Seperti kemarin infonya mau merit, bukan ya? Belum. Jadi menurut gue kan, kalau gue ya pribadi, hidup itu kan apa ya, berproses ya. Berproses itu untuk mencapai ke titik Z gitu. Kalau dari A itu ada B, C, D, E, F gitu. Nah prosesnya itu nggak bisa kita tentukan semaunya kita sendiri. Jadi gue tuh selalu bilang juga sama dia, karena ini prinsip orang beda-beda. Gue selalu ngomong kalau gue adalah orang yang apa yang ada di depan gue jalanin sebaik mungkin. Jadi gue tuh nggak kepake 5 tahun ke depan lu mau jadi apa, 10 tahun ke depan lu mau jadi apa. Karena menurut gue itu semua bualan. Kita ngejalanin apa yang ada di depan kita sebaik-baiknya aja. Nanti planning ke depannya itu kebuka sendiri jalannya gimana gitu. Dibandingkan kita, pokoknya dalam 5 tahun gue harus begini, gue nggak mau. Jadi itu dia, gue sama dia pun akhirnya cocok untuk menjalani itu. Apa yang ada di depan kita jalanin. Kita lagi seneng nih cari uang, seneng memakai uangnya dengan bijak untuk pergi liburan, atau kita pergi apa dengan tidak membeli barang-barang yang mewah atau yang berpotensi membuat kita tidak ada valuable-nya buat kita gitu. Itu enggak, gitu-gitu aja. Saya mungkin ngomongin soal konten nih. Kemarin sempat lihat nih, ada orang yang mirip banget sama lo, gimana? Iya. Ya, jadi gue ketemu sama dia di salah satu toko e-commerce. Jadi itu dia bikin kerja sama gue. Terus kita konten bareng karena dia bilang gini, gue banyak banget Ki yang miripin sama lu. Gue banyak banget, sampai gue pernah, dia lagi di kampusnya dia ada orang yang nungguin untuk foto bareng sama dia karena dikiranya gue gitu. Jadi kayak ya, terus gue bilang yaudah yuk kita foto gitu. Gue post di Instagram terus jadi rame aja. Selain dia pernah ketemu orang lain yang mirip? Banyak, makanya misi gue salah satunya adalah mengumpulkan orang-orang yang mirip gue. Gue pengen bikin meet and greet semuanya adalah Kiki dan Kiki lainnya. Karena di situ kita pengen bikin siapa yang paling mirip, kita akan bikin asli atau palsu gitu di situ. Pengen gue bikin event kayak gitu. Sejauh ini udah berjalan sejauh mana? Banyak, gue ada di Instagram itu, gue suka ngumpulin, gue pernah kolase foto-foto gue yang mirip sama gue, ada 4 atau 5 orang. Bahkan ada yang cewek juga mirip sama gue. Banyak. Bikinin grup WA kan? Iya, gue pengen bikin sih. Nanti gue pengen jangka panjang, pengen juga itu menarik tuh. Gue pengen bikin event di mana semua orang yang mirip gue kumpulin. Mungkin infonya udah ada gambaran nggak sih bakal gimana? Apa sama MLI nanti bikinnya apa gimana? Iya, siapa tahu bisa aja gue ajak collab MLI untuk bikin kayak gini. Ada lagi?
pikir sekarang itu apa ya, menurut gue kalau ada pasangan ke masjid beribadah berdua bergandengan tangan, itu adalah romansa yang kayaknya mereka menikah bukan hanya label sepasang atau suami istri, tapi mereka jadi pasangan gitu, jadi dua jadi satu. Karena menurut gue banyak orang-orang di sekitar gue sih, gue nggak ngeliat banyak orang luar yang menikah lalu hilang masa romansanya karena ya udah dia bini gua, dia laki gua, udah gitu, nggak ada pacarannya lagi, nggak ada romantisnya lagi, nggak ada ngobrol berduanya lagi gitu. Dan gua rasa kalau bisa sampai ibadah bareng, bisa ini bareng, berarti kan ya mudah-mudahan di rumahnya dia juga enak gitu suasananya, ngobrolnya, yuk bangun bu, bangun sayang, udah subuh, ayo bangun sayang, udah maghrib gitu. Jadi pacarannya, romansanya masih ada. Itu sih yang menurut gue harus gue jaga juga sama pasangan gue, karena gue maunya begitu menikah juga nggak hilang gitu pacarannya. Bukan karena menikah terus punya anak jadi kayak kaku, jadi nggak punya waktu untuk pacaran berdua. Tapi melihat kedua pasangan itu yang udah sepuh tapi masih semangat untuk masjid berdua seperti Oh keren lah, itu insya Allah surga lah. Kita mah ngedoain aja pasangan sesepuh itu, walaupun gue nggak tahu dia nge-videoin udah izin apa belum. Banyak tuh sekarang orang jalan aja lagi makan sendirian di videoin, pasti kasih kasih backsound sedih, orang-orang langsung simpati, padahal dia emang makan sendiri aja, pengen makan sendiri. Tuh udah izin belum gitu. Lu yang terkenal, lu yang FYP, bapak ibunya mana tahu apa-apa. Kayak gitu sih, harus ada konsen sama ada konteksnya. Itu penting tuh untuk diomongin, untuk diobrolin. Pak saya izin nih videoin, Bu saya izin nih videoin, atau Pak Bu tadi saya videoin. Itu penting tuh. Ini buat edukasi juga nih sekalian nih, karena banyak banget nih gue lihat orang-orang lagi duduk sendirian bawa bapak, ya makan aja biasa, di videoin kasih musik-musik, mungkin hari ini, orang-orang langsung simpati, ya ampun kasihan banget bapaknya, kasihan, padahal emang dia pengen makan sendirian aja gitu, dan gak ada salahnya. Iya, langsung open donasi kita bisa. Jangan, jadi banyak hal-hal yang menurut gue di TikTok ini terlalu banyak orang-orang yang ngerasa, oh ini akan jadi ramai nih karena haru. Belum tentu men, ada orang pengen makan sendirian, gue sering makan sendirian, gue suka makan sendirian, kayak misalkan lagi gak ada cewek gue lagi sendiri, bahkan gue nonton bioskopnya sendirian gitu. Jadi kayak udah izin belum tuh videoin kakek sama neneknya, karena mereka kan nggak tahu lagi jalan ke masjid tiba-tiba di videoin lo kasih backsound romantis, kita bikin romantis kayak backsoundnya, mereka tahu nggak? Tuh mereka harus tahu, karena apa, ketika lo FYP lo banyak keuntungan di situ, dia juga harus tahu.